Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Muhammad Alfian. Di video kali ini kita akan masih membahas materi yang sama, yaitu terkait bonds payable. Namun kali ini kita akan tetap membahas kasus. Jadi ini adalah kasus kedua untuk bonds payable ya. Nah, di kasus kali ini aku ingin membahas sesuatu hal yang sedikit berbeda daripada yang kemarin. Nah, apa sih bedanya? Kalau yang kemarin kita itu membahas obligasi yang diterbitkan saat dia di tanggal kupon. Jadi maksudnya seperti ini. Obligasi itu dia tanggal kuponnya adalah 1 Januari. Artinya di tiap tanggal 1 Januari perusahaan itu harus membayar bunga. Nah, obligasi itu juga diterbitkannya di tanggal 1 Januari. Jadi sama seperti tanggal kuponnya. Nah, kalau kali ini kita akan membahas yang berbeda, yaitu obligasi ini diterbitkan bukan pada saat tanggal kupon. Nah, kita langsung saja seperti apa ke soalnya langsung saya. Nah, obligasi dengan nilai nominal 100.000 dengan bunga nominalnya 10% diterbitkan dan dijual pada tanggal 1 Maret. Sedangkan tanggal kupon atau bunga dibayarkan itu tiap 1 Januari dan 1 Juli. Dan bunga efektifnya adalah 8%. Obligasi ini jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2023. Nah, seperti kemarin kita harus menuliskan dulu informasi-informasi apa saja yang kita butuhkan dalam perhitungan. Kita butuhkan nilai nominal yaitu 100.000, bunga yang dibayar tiap semesternya yaitu 5.000 ya, itu dari 100.000 dikali 10% dikali 6/12 karena dia per semester. Nah, untuk N-nya, ini adalah perbedaan dari yang kemarin. Kalau kita N-nya kemarin adalah berapa kali bunga dibayar, tapi kalau dia menggunakannya soalnya seperti ini, maka kita harus menghitung berapa bulan obligasi itu dari dia diterbitkan sampai dia jatuh tempo. Nah, dia diterbitkan 1 Maret 2020 dan jatuh tempo itu 1 Januari 2023. Artinya obligasi ini akan berjalan selama 34 bulan. Nah, maka N-nya menjadi 34/6 gitu. Nah, pernya ini tergantung. Jika dia per tahun, artinya hanya dibayarkan 1 Januari misal ya, maka 34/12. Nah, karena ini per semester, maka N-nya adalah 34/6. Jadi seperti itu. Nah, untuk I, dia sama seperti kemarin, yaitu adalah bunga pasar. Nah, karena ini per semester, bunga pasarnya kita bagi 2, berarti menjadi 4%. Kayak gitu ya. Nah, lalu bagaimana cara mengerjakannya? Kita bisa langsung ke pembahasan. Pertama, sama, kita harus mencari present value of one dan juga present value of annuity. Yaitu, masukkan saja langsung ke rumus, seperti yang tertera di dalam Excel sini ya. Nah, kita dapatkan present value of one-nya adalah 80.071 dan present value of annuity-nya adalah 24.911. Oh ya, sebelumnya aku mohon maaf, di sini dia tercampur-campur antara dolar dan rupiah ya. Jadi anggap saja semuanya adalah dolar atau semuanya adalah rupiah, seperti itu. Nah, kita langsung ke jurnal. Kita masuk ke tabel dulu ya. Lalu bagaimanakah cara pembuatan tabelnya? Nah, cara pembuatan tabelnya cukup mudah. Hanya saja ada sedikit saja yang harus dimodifikasi gitu ya. Yang pertama, kita masukkan dulu total dari present value of one dan present value of annuity ke dalam tabel penerbitan, yaitu di tanggal 1 bulan 3 2020, yaitu 104.982. Oh ya, saya mau menginfokan juga bahwa format di tabel sini adalah bulan, tanggal, baru tahun gitu ya. Jadi ini bulan 3 tanggal 1 2020. Nah, di sini diterbitkan dengan nilai 104.982. Lalu kita buat layer, tiap layer per pembayaran bunga ya. Nah, untuk interest paid, karena dia tadi kita dapat bunga yang dibayarkan adalah 5.000, maka kita mencatat 5.000 di interest paid. Nah, perbedaannya adalah di layer pertama. Layer pertama dia berbeda sendiri, yaitu 3.333. Kenapa? Karena bunga baru berjalan selama 4 bulan di pembayaran bunga pertama. Jadi bunga itu kan dari 1 Maret tadi ya. 1 Maret ke 1 Juli 2020 tadi itu hanya berjalan 4 bulan.
maka kita harus menghitung ulang berapa bunga yang dibayarkan di tanggal 1 Juli, yaitu 3.333. Seperti itu ya. Lalu sama seperti interest rate-nya, interest expense-nya juga seperti itu. Dia 104.982 ini kita kalikan dengan I. Kayak biasa ya, kita kalikan dengan I atau bunga efektif 4%, itu dapat sekitar 4.000. Lalu kita kali gitu ya. Kita kali 4/6 gitu ya. Kenapa kita kali 4/6? Karena 4% itu untuk 6 bulan. Ingat ya, 4% itu untuk 6 bulan, sedangkan yang ingin kita cari adalah yang untuk 4 bulan. Maka kita kali lagi dengan 4/6 gitu ya. Ini didapat sebenarnya nilainya adalah 2.799. Ini karena pembulatan Excel menjadi 2.800 gitu. Jadi bisa dianggap 2.799 ya teman-teman. Lalu didapat amortisasinya senilai 534. Nah, seperti biasa carrying value-nya tinggal kita kurangkan saja dari amortisasi. Jadi 104 kita kurangkan dengan 534. Yaitu dapat 104.448. Nah, kenapa kita kurangkan? Karena kondisinya adalah premium, seperti itu ya. Jika kondisinya premium, maka carrying value-nya harus kita kurangkan dengan amortisasi. Gitu. Nah, untuk layer kedua dan selanjutnya, itu cara pengerjaannya seperti biasa. Untuk interest paid-nya adalah 5.000, itu kita dapat dari bunga yang dibayarkan per semester. Lalu untuk interest expense-nya adalah carrying value kita kali dengan I, yaitu 4%. Tidak perlu pakai proporsi lagi, karena ini sudah berjalan benar-benar 6 bulan gitu ya. Lalu dapatlah amortisasi dari selisih interest paid dan interest expense. Lalu dapatlah carrying value dari pengurangan ya. Kalau di sini pengurangan dari amortisasi. Maka dapatlah di akhir sampai akhir dia 100.000 akhirnya gitu ya. Oke, semoga paham ya bagaimana cara membuat tabelnya. Lalu kita masuk saja ke jurnalnya. Ini adalah pembuatan tabel, lalu bagaimana jurnalnya? Kita lihat. Untuk jurnal penerbitan, di sini akan ada yang sedikit berbeda ya, karena akan ada suatu aturan tambahan jika obligasi itu diterbitkan tidak saat tanggal kupon. Apakah aturan tambahan tersebut? Yaitu perusahaan pembeli atau si pembeli, ya baik perusahaan maupun perorangan, dia wajib membayar bunga yang berjalan, gitu ya. Jadi artinya selain dia membayar senilai 104.982 untuk nilai bonds payable-nya, dia juga wajib membayar bunga yang berjalan dari tanggal kupon sebelumnya sampai tanggal dia beli, gitu. Nah, berarti kan tanggal kupon sebelumnya itu adalah 1 Januari 2020. Sedangkan dia membelinya di 1 Maret 2020 gitu ya. Maka itu telah berjalan 2 bulan gitu. Maka dia wajib membayar bunga yang berjalan selama 2 bulan tersebut. Maksudnya dia ini adalah pembeli ya, sedangkan kita adalah penerbit, kita yang menerima uang. Gitu. Maka kita wajib menghitung 100.000 kita kali dengan 10% ya bunga nominal. Ingat, untuk bunga berjalan yang dibayarkan itu pakai bunga nominal. Kita kali dengan 10%, kita kali dengan 2/12. Maka didapatlah angka 1.667 gitu ya. Maka nilai yang harus dibayar oleh pembeli bonds payable adalah 106.649. Maka nilai inilah yang akan kita terima selaku penerbit. Kita catat cash dengan nilai 16649 di sebelah debit gitu ya. Bonds payable senilai nilai yang tadi kita hitung present value, dan interest expense senilai bunga yang berjalan dari 1 Januari 2020 ke 1 Maret 2020 gitu. Lalu kita masuk ke jurnal pembayaran bunga yang pertama gitu ya. Gimana sih cara bayar bunganya gitu kan ya? Karena di sini dia berbeda sistemnya, kita harus menghitung dengan sistem yang berbeda untuk bunga pertama saja gitu ya. Nah, untuk bunga pertama, interest expense adalah nilai 2.800 atau 2.799. Ingat ya, tadi ini adalah nilai pembulatan. Nilai sebenarnya adalah 2.799 karena aku bulatkannya ke bawah. 2.799 aku tambahkan dengan 1.667, maka dapat 4.467. Oke. Jadi nilai interest expense di sini adalah nilai interest expense yang ada di tabel kita tambahkan dengan nilai bunga yang dibayar oleh
si pembeli gitu ya. Kenapa harus kita tambahkan dengan 1667 ini? Karena kita harus bayar balik kayak gitu ya. Jadi bunga yang tadi udah berjalan itu yang sudah dibayarkan pembeli ke kita harus kita bayar balik kepada pembeli seperti itu. Maka kita harus tambahkan interest expense ini dengan 1667 seperti itu. Nah, untuk bonds payable kita ambil dari amortisasi di sini, dan untuk cash kita ambil 5.000. Kenapa kita ambil 5.000? Di sini tertera 3.333. Tapi kita harus bayar senilai 3.333, kita tambah dengan 1667 senilai bunga yang tadi kita terima sebelumnya ya. Jadi intinya adalah sistemnya jika si perusahaannya ini membeli bukan di tanggal kupon, maka dia wajib membayar dulu bunga berjalannya di depan. Nanti kita selaku penerbit akan mengembalikannya di saat pembayaran bunga. Seperti itu. Jadi kita membayarkan bunga yang memang wajib kita bayar 3.333 yang didapatkan dari tabel, ditambah dengan 1667 yang harus kita balikan kepada si pembeli obligasi kita, seperti itu. Lalu bagaimana untuk penjurnalan bunga selanjutnya? Itu sama seperti kita menjurnal seperti biasanya ya. Dari tabel sini langsung saja kita jurnal menggunakan jurnal yang seperti ada di pembayaran bunga sini. Nah, interest expense, bonds payable, dan cash gitu. Atau kalau dia saat penyesuaian berarti interest payable. Jadi seterusnya adalah sama tanpa ada penambahan apapun. Gitu. Karena nilai di sini sudah nilai full 6 bulan. Gitu. Sampai sini aja untuk pembahasan kasus 2. Semoga membantu teman-teman dalam memahami bonds jika dia diterbitkan bukan tanggal kupon gitu ya. Dan sampai jumpa.